Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Kita mulai pembelajaran pada hari yang keempat bulan Ramadan ini dengan tema Iftaruhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana Nabi berbuka puasa ketika bulan Ramadan. Kita mulai dengan satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru berbuka siapa Rasul ala rutabatin atas beberapa rutab qabla an yusalliya sebelum salat siapa Nabi. Fa illam takun rutabatun fa ala tamratin. Lalu jika tidak mempunyai rutab, maka berbuka menggunakan tamr, kurma. Fa'ilam takun, lalu jika tidak ada juga tamr, hasawatin min ma'in. Hasawatin minum seteguk min ma'in dari air. Al-haswatu seteguk ya, min ma'in dari air. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pembelajaran yang pertama, bahwa apabila kita mau berbuka puasa, maka berbukalah menggunakan rutab. Itu pun kalau ada. Kalau semisal tidak ada, maka berbuka puasa menggunakan kurma. Kalau semisal kurma juga tidak ada, maka berbuka puasa menggunakan seteguk atau segelas air. Kalau kita punya uang ya setidaknya kita beli rutab atau beli kurma ke pasar ya untuk dimakan nanti sebagai buka puasa dan untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi ketika berbuka puasa. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu ketika kita sudah selesai berbuka puasa, kita dianjurkan untuk membaca doa Dhahabat dama'u wabtallat al-uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba ad-dama'u, rasa haus telah hilang. Bisa babi syurbil ma'i, ketika sudah minum air. Wabtallatil uruku, dan urat-urat yang kering karena haus telah basah kembali setelah seorang minum. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Kenapa kita dianjurkan berdoa, membaca doa yang barusan itu? Karena setelah berbuka puasa Nabi membaca doa tersebut. Pembelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis itu adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Ta'jilul fitr, segera berbuka puasa ketika waktunya sudah tiba. Dalam hadis tersebut disebutkan qabla ayyusalliya, sebelum Nabi sholat maghrib, Nabi berbuka puasa menggunakan rutab. Jadi kita ketika sudah dengar adzan sebagai tanda bahwa waktu maghrib sudah masuk, maka kita segera berbuka puasa, membatalkan puasa kita dengan kita mengkonsumsi yang pertama sesuai anjuran Nabi, rutab. Kalau tidak punya rutab ya tamr, kurma. Kalau tidak ada kurma maka dengan air. Pembelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini ya, bahwa tadi disebutkan segera berbuka ya. Segera berbuka bukan berarti mengakhirkan sholat maghrib ya, melainkan berbuka dulu ala kadarnya seperti digambarkan di dalam hadis, yaitu menggunakan beberapa saja dari rutab atau kurma. Kalau tidak ada, menggunakan segelas air atau seteguk air.
Setelah itu kemudian sholat maghrib dulu. Bukan lantas makan sepuasnya lalu baru sholat maghrib. Nah, hal ini kalau dilakukan bisa sampai takhirus sholatul apa? Kalau hal ini dilakukan maka nanti eh, sholat maghribnya bisa sampai mepet sholat isya nanti. Jadi makan ala kadarnya dulu, setelah itu baru kemudian sholat maghrib. Perkara kemudian masih kurang, ya bisa dilanjut setelah sholat maghrib. Pembelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang dibacakan di atas, yaitu berbagi kepada orang lain makanan ataupun minuman untuk berbuka puasa. Atau kalau sekarang disebut dengan istilah bagi-bagi takjil. Hal semacam ini perlu untuk terus dilestarikan, yaitu kegiatan-kegiatan bagi-bagi takjil ini. Karena hadis mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Artinya barang siapa yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa untuk nanti dimakan ketika berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Selanjutnya yaitu hendaknya ketika bulan puasa kita memperbanyak berdoa. Silakan ketika bulan puasa kalian perbanyak berdoa. Karena pada bulan Ramadan di pintu-pintu langit itu dibuka. Karena juga ada hadis mengatakan salah sudah awatin la turaddu, bahwa ada 3 doa yang pasti diterima, artinya tidak ditolak. Yang pertama da'watul walid li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua wa da'watus shaim, itu doanya orang yang berpuasa. Seperti kita sekarang, ya harus kita perbanyak berdoa. Wa da'watul musafiri, dan doanya seorang musafir. Maka di bulan yang penuh rahmat ini, penuh keberkahan ini, di mana pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat dibuka, ya, maka kita perbanyak berdoa di dalamnya. Ya, perbanyak berdoa di dalamnya, melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Sedikit memang, tapi semoga yang sedikit ini memberikan keberkahan, memberikan manfaat yang luas. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.